Om Swastiastu. Om Wignamastu Nama Sidamam Saraswati Dipate Nama Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salam kebajikan, namo budaya, rahayu. Sane kaping singgihan titiang Ratu Peranda Gede, Ida Begawan lan para wiku pinake patirtan jagat, sane subaktinin titiang. Sane kesumayang titiang Mangku Gede Puro Payogan Agung Ketewel lan para pemangku Makesami. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sahabat saya Kang Teten Mas Duki. Terima kasih sudah hadir Kang. Akhirnya Kang Teten bisa hadir malam hari ini setelah kita melewati hulu tengah dan akhirnya Kang Teten hadirnya di hilir. Terima kasih. Tadi kita keliling juga untuk melihat UKM nelayan dan tentu saja ini sangat penting untuk masyarakat pesisir. Yang kami hormati Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Victor Gustaf Manopo, yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan yang dalam perjalanan menuju Indonesia dari Mesir, menghadiri KTT COP ya, COP yang ke-27. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, Bapak Rahmat Pribadi. Terima kasih sudah mendukung pergelaran malam hari ini. Begitu juga para dirut yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para Bupati Sebali atau yang mewakili, Forkopimda Provinsi Bali dan juga Forkopimda Kabupaten Gianyar, Pak Wagub yang juga diwakili, yang saya hormati, jajaran SKPD Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar, Pak Camat, Puro Muspika Kecamatan Sukowati, Sanewangyang Titiang, para Panglingsir Puri, Sarangsami, Puri Agung Ubud, Puri Agung Blabatuh, Puri Agung Sukowati, Puri Kawan Ubud, lan para Panglingsir Puri Sarangsami, pembina Yayasan Puri Kawan Ubud yang saya hormati, dan saya hormati juga para rektor perguruan tinggi dan ketua sekolah tinggi Sebali. Di sini ada rektor UAN, ketua sekolah tinggi Empu Kuturan, para wakil rektor Undiksa dan juga Hunhi yang hadir pada kesempatan hari ini. Termasuk Dwi Jendra, saya lihat tadi Mahasaraswati, pimpinan lembaga LSM, Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa yang juga saya banggakan, Sanewangyang Titiang, Bendesa Desa Adat Ketewel, Bendesa Desa Adat Kerangkan, dan Bendesa Adat Lembeng, serta Klian Adat Sedesa Ketewel, perbekal Desa Ketewel, desa-desa ring wilayah pesisir Gianyar, ring tepining Segara, kemudian juga para perbekal 10 desa wisata sepanjang Tukad Os yang berkesempatan hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, adat dan budayawan, aktivis peduli lingkungan dan para sejarawan dan pencipta seni, terkhusus para semeton Sami yang ikut mensukseskan program Sastra Saraswati Sewana tahun 2022, bahkan sejak program Saraswati Sewana 2021 yang kami hormati. Dan kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya pada malam hari ini. Para ulama natiti Sarangsami sane tresna sehen titiang, maka purwani ngatur lugrang titiang aturang sesanti ang ngayu bagia maduluran puja pengastuti ring linggih hide sang yang para musakawi, ring linggih hide betara sane malingga-malinggi ring Payogan Agung Ketewel, ring hide betara sane malingga-malinggi ring Pura Giri Jagat Nate Ketewel, santukan majanten sangkane nasih pasuaican ide betara sami, ratu ide dane sarang sami, kalih titiang persida mepupul mesadu ajeng ring suber dewasa sane becek puniki, sanis cara paing wukir mapai ketan ring acara pergelaran orkestra semesta Gurnita Samudra Murti. Pak Menteri dan hadirin yang titiang hormati, laut sangat penting dalam sistem kepercayaan dan laku kehidupan masyarakat Bali, secara skala maupun niskala. Laut memiliki dua wajah, berwajah buta dan berwajah dewa. Buta ye, dewa ye. Dalam wajah buta,
laut dipercaya sebagai sumber datangnya sab-sab merana, merebaknya penyakit, wabah, dan hama yang memunculkan penderitaan. Itulah sebabnya setiap tilem sasih ke-6, ketika terjadi peralihan musim dari kemarau ke musim hujan, masyarakat Bali menjalankan ritual nangluk merana. Nangluk berarti empangan atau tanggul atau pagar atau penghalang. Merana berarti hama atau bala penyakit. Masyarakat Bali datang ke pesisir mohon pada Sang Yang Baruna, Betara Segara agar terhindar dari mara bahaya. Dalam lontar Purana Bali Dwipa disebutkan, malih haja lali ring tatawu ring segara, mancesana nista madi utama, nangken sasih ke-6 kapitu kaulu, pilih tunggal wenang maka penangluk merana arannya. Yen sampun nangluk merana gering tetumpur tikus walang sangit, muah salwiring merana ring desa, muah ring sawah tanpa waisya, apan sampun hana labanya. Wet ning salwiring merana saking samudra datangnya. Saya tekankan yang terakhir, yakni wening salwiring merana saking samudra datangnya, yang artinya oleh karena segala wabah dari laut sumbernya. Laut juga tampil dengan wajah garang ketika gulungan ombak tinggi menghancurkan apa saja. Abrasi di Bali Selatan telah membuat garis pantai berubah, masuk berapa kilometer ke dalam. Banyak sawah, kebun, dan juga bangunan yang hilang tertelan gelombang. Tsunami menghadirkan wajah laut yang menakutkan, meluluh lantahkan desa, kampung, dan kota, menimbulkan penderitaan bagi umat manusia. Tetapi laut juga adalah Arnawa Maha Amerta, laut sumber kehidupan. Dalam sistem keyakinan orang Bali yang tertulis dalam Adiparwa, Tirta Amerta, air suci sumber kehidupan berada dalam dasar samudra. Inilah yang selanjutnya dikenal dengan kisah Samudra Mantana. Ikhtiar untuk mengaduk samudra atau Kesira na Arnawa dengan menarik dua naga, Naga Basuki dan Ananteboga, oleh para dewa dan asura yang dililitkan pada Gunung Mandara yang disanggah oleh Bedawang sebagai dasarnya. Dari proses mengadukkan laut San Susu itulah lahir atau diciptakan Tirta Amerta, air sumber keabadian. Dalam konteks hari ini, laut memang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan. Tidak hanya untuk nelayan atau bendega, tetapi juga untuk kita semua. Laut adalah masa depan kita. Laut memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mensejahterakan kita. Laut juga menyediakan sumber pangan untuk kita semua, berupa ikan, kerang-kerangan, dan rumput laut yang bisa menghidupi jutaan penduduk dunia. Bukan hanya memberikan sumber pangan, jangan lupa laut adalah ekosistem pesisir yang juga melindungi kita karena secara alamiah ekosistem pesisir menyerap karbon dan atmosfer dan lautan lalu menyimpannya dikenal sebagai blue carbon. Berdasarkan penelitian ditemukan fakta bahwa ekosistem pesisir juga merupakan penyerap gas rumah kaca. Ekosistem pantai diyakini menyerap dan menyimpan 100 karbon atau 100 kali lebih banyak dan lebih permanen dibandingkan dengan hutan di daratan. Karena itu ekosistem pesisir bisa berperan banyak sebagai solusi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, laut, selat, dan samudra bukan memisahkan kita, tapi menghubungkan kita semua. Ribuan tahun dari generasi ke generasi, kita dihubungkan oleh laut. Berbagai peradaban bisa saling bertemu, berbagai budaya saling bersilang atau bahkan juga bergumul. Berbagai komoditas bisa saling diperdagangkan. Pelayaran, kapal, pelabuhan, pabean adalah saksi perjalanan sejarah di mana laut menyambung kita semua. Di Ketewel ini ada beberapa tempat yang menjadi pabean di masa lalu. Ada yang disebut dengan Gumicik, yang diterjemahkan sebagai Gumi Encik gitu. Kemudian ada pabean, dan satu lagi adalah yang ada di Rangkan. Jadi ada 3 pelabuhan yang di masa lalu mempunyai peran yang sangat penting di dalam sejarah pelabuhan yang ada di Bali Selatan. Hadirin yang berbahagia, laut memang menjanjikan, tapi laut juga terancam. Terumbu karang yang selama ini melindungi kita ribuan atau jutaan tahun hancur dijarah.
dan mangrove yang banyak menyerap karbon di babat hanya untuk menyisakan pesisir yang lapang untuk melihat sunrise dan sunset. Ini kami kemarin sangat beruntung ketika ada seorang ilmuwan yang mengatakan alas jerem pun itu adalah berasal dari satu pandangan bahwa di dalam alas itu tumbuh satu pohon yang hidup di dalam bakau. Sehingga di beberapa tempat di Bali di masa lalu sesungguhnya ada satu kawasan hutan-hutan bakau yang cukup panjang dan itulah kemudian disebut sebagai alas jerem yang menjadi asal-usul dari Desa Ketewel ini. Laut telah menjadi tempat pembuangan sampah raksasa, pulau timbunan sampah yang merusak semua, yang ternyata sampah-sampah dibawa gratis oleh jutaan sungai, yang juga menjadi tempat pembuangan berbasis sumber di hulu. Bahkan di Bali akhir ini terjadi banjir bandang yang membawa pohon, batang kayu dari hulu sampai hilir, yang sekaligus menunjukkan ada masalah dengan catchment area di gunung atau di hutan kita. Laut tidak lagi menjadi sumber amerta karena nelayan-nelayan kecil semakin kalah. Mereka harus melaut semakin jauh karena kehadiran kapal-kapal pukat yang tidak peduli dengan keberlanjutan ekosistem laut. Laut tidak pernah menjadi sumber kehidupan karena anak-anak muda berhenti melaut. Tidak mau menjadi bendega karena dianggap tidak menjanjikan masa depan. Laut tidak menjadi sumber amerta sejalan dengan hilangnya budaya pesisir. Ngusabe segara pelan-pelan terkikis. Nyepi segara yang memungkinkan laut untuk diam sejenak, tidak dieksploitasi, tidak banyak lagi mendapatkan perhatian. Hadirin yang titiang hormati, tentu kalau diurut lagi, masih akan panjang daftar kegelisahan kita semua terkait dengan terancamnya laut kita. Tapi kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus bergerak bersama, sekecil apapun. Untuk itu dalam setahun ini Yayasan Purikawan Ubud mengambil inisiatif untuk melakukan beberapa langkah-langkah kecil dari hulu, tengah, dan hilir. Dalam tajuk Toyo Uripin Buana, Usadaning Sangaskara, air sumber kehidupan, penyembuh peradaban. 3 bulan kami bergerak di hulu, di sekitar kawasan Danau Batur. Kami menanam 25.000 pohon, meresik patirtan, merawat mata air, dan juga kampanye melestarikan danau melalui pentas seni Nur Kekung Ranu. Setelah itu kami ke tengah menyusuri aliran sungai Tukat Os dengan melakukan beberapa agenda aksi, konservasi air, konservasi tanah, dan juga konservasi budaya. Dan kini sampailah kami saat ini di hilir di Desa Ketewel, tempat bermuaranya Tukat Os yang telah kami telusuri dari hulu. Perjalanan dari hulu sampai hilir memantapkan keyakinan kami di Yayasan Purikawan Ubud bahwa para leluhur ide beterkawitan kita di masa lalu telah memberikan konsep yang luar biasa yang kita sebut sebagai nyegara gunung. Pemulihan air harus dilakukan mengikuti kesatuan hidrologis dari hulu sampai hilir, dari gunung yang mengalir melalui badan-badan sungai sampai akhirnya di laut. Selain itu, nyegara gunung juga mengajarkan pada kita bahwa apa yang kita lakukan di hulu, di gunung, di hutan, di danau, di sungai akan berdampak ke hilir di laut. Sebaliknya, kelestarian dan kerusakan pesisir atau di laut juga akan berdampak besar di hulu. Pemanasan global yang muncul akibat kerusakan pesisir juga akan menimbulkan akibat besar bagi semeton kita yang menjaga gunung dan juga menjaga hutan. Karena itu kita harus menghidupkan kembali spirit Nawur Karma Bandana, membayar ikatan utang budi kita. Orang pesisir harus membayar utang budi pada orang-orang yang di gunung karena telah menjaga dan merawat hutan, merawat danau, dan merawat gunung dan sungai. Orang-orang di gunung juga harus membayar utang budi dengan orang-orang di pesisir karena telah menjaga dan merawat ekosistem pesisir. Membayar utang budi ini dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai kemampuan. Yayasan Purikawan Ubud hadir di Ketewel ini juga membayar ikatan utang budi dengan 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah guna gina bendega, memperkuat ekonomi pesisir. Jaladi prakerti, ajakan untuk menjaga ekologi pesisir. Serta yang terakhir adalah Gurnita Samudra Murti,
dengan membangkitkan budaya pesisir melalui pergelaran seni. Malam hari ini kita akan menyaksikan pergelaran Orkestra Semesta. Orkestra Semesta ini menampilkan kisah yang terinspirasi dari upacara Nangluk Merana. Upacara yang sudah rutin dilakukan di Bali. Tapi kita ingin angkat pesannya bahwa ide Betara Baruna, ide Betara Segara, penguasa lautan akan marah dan selanjutnya menebar penderitaan Sab Merana karena kita mengotori lautan dengan bangkai, dengan sampah dan limbah. Sehingga pertunjukan ini ingin mengajak kita semua untuk menjaga kesucian laut sebagai sumber kehidupan dan penyembuh peradaban. Dalam merancang pergelaran ini saya memberikan kebebasan sangat penuh kepada dua orang anak muda Bali yang keren dan beken. Yang pertama adalah Wayan Sudirana sebagai sutradara musik dengan gamelan juga nadanya. Kita kasih aplaus pada Wayan Sudirana. Dan yang kedua kepada Ida Ayu Wayan Aryani sebagai sutradara gerak dengan Bumi Bajernya. Kita kasih aplaus juga untuk Dayu Ani. Ketika keduanya bertemu menjadi kolaborasi yang dahsyat yang membuat saya juga terbengong-bengong. Saya kemarin sengaja tidak hadir saat gladi bersih yang sudah direkam karena saya ingin menyaksikan hari ini dengan kejutan. Jadi sengaja sama dengan Bapak Ibu sekalian, kita semua tidak akan pernah tahu apa yang akan disajikan oleh dua orang yang hebat ini. Apalagi ditambah tadi dengan nanti oleh Alien Charles yang tadi dua anak muda Bali yang menyanyikan lagu mengantarkan kita ke ruangan ini. Kemudian dengan Ayu Laksmi dan juga Wayang Sunar. Wayang Sunar adalah satu teknologi inovasi baru anak muda Bali yang juga sangat kreatif dan kita akan lihat dalam pertunjukan nanti. Ini menunjukkan anak muda Bali tidak pernah berhenti berkarya, berkreasi dengan menampilkan yang tidak biasa. Nanti mohon maaf Prof. Dibia, kalau di luar pakem sedikit, saya kira ini sesuatu yang harus kita buka bagi anak-anak muda kita. Supaya dengan cara membuka ini kita akan bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dan saya yakin mereka ini sudah punya rujukan sastra. Tidak main-main juga Pak. Jadi kalaupun kita tahu bahwa yang pakem itu 1 sampai 3, mereka tahu 5 dan 6, mungkin kita belum tahu sampai 6. Itulah sebabnya mengapa kita sangat terbuka bagi anak muda. Hadirin yang kita banggakan, begitu juga Prof. Rai. Nah ini kita akan disaksikan oleh maestro-maestro juga ini. Hadirin yang kita banggakan, inggih hakadi sapunika prasida antuk titiang matur, sedurung titiang muputan natur nenten lali titiang ngaturang para mesuk semaning antuk sepengrauh, ratu para semeton sarang sami. Terima kasih Pak Menteri yang berkenan hadir. Terima kasih Pak Dirjen yang mewakili Pak Menteri. Terima kasih juga dukungan yang luar biasa dari Pak Rahmat pribadi, Dirut Pupuk Kaltim yang membantu penyelenggaraan acara ini. Matur suksema, mantuk Reng Ratu Pranda Gede, Geria Jaya Purnerangkan, Ratu Pranda Sarang Sami, Ide Begawan, Angge Geria, Sarang Sami, Penglingsir Geria Gede, sana Rawuh, Geria Peken, Ketewel, Dane Mangku Gede, Matur suksema, perbekal Ketewel, Bendesa Adat Ketewel, Rangkan, dan juga Bendesa Adat Lembeng. Dan semua pihak yang mendukung kegiatan ini, Kementerian KKP, terima kasih Pak Dirjen sudah dibantu betul kegiatan BIMTEK selama 2 hari berturut-turut. Kita melakukan BIMTEK dan ada kurang lebih 6 BIMTEK ya. Kita lakukan dengan bantuan dari Kementerian KKP, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat pesisir, tidak hanya Ketewel, tetapi masyarakat pesisir di Gianyar. Kita kasih aplaus juga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih juga pada DAS Unde Anyar yang sudah memberikan kontribusi kepada kami untuk menanam pohon. Ada 1000 pohon yang kami tanam di sepanjang pantai, ada 7 titik di pantai Ketewel ini. Dengan bantuan Pak Wakapolres, kami bisa 1000 orang kemarin meresik dan juga menanam pohon di sepanjang pantai Ketewel. Terima kasih dan juga kepada Bu Kadis Ketahanan Pangan dan Kelautan Perikanan Kabupaten Gianyar. Berdiri Bu, mana Ibu Kadis ? Yang support kami, terima kasih Bu Kadis.
Luar biasa, subaknya kita dibantu dan juga nelayannya juga dibantu, terima kasih. Kemudian titip ini kepada Kepala BWS Bali Penida, hadir nggak BWS Bali Penida dari PUPR? Kami titip ini soal abrasi, karena ini kita tahu ada persoalan serius kalau kita tidak tangani abrasi di Ketewel, termasuk juga di tempat lain. Mohon bantuan PUPR untuk bisa memberikan prioritas juga pada desa Ketewel untuk adanya penahan gelombang. Tentu saja yang sudah ada sangat berterima kasih, tetapi yang belum ada dilanjutkan saja. Jangan diputus-putus gitu. Jadi bisa sambung dari Sanur sampai lebih dan terus ke arah timur. Titip untuk Kepala BWS Bali Penida. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para semeton Sami yang mendukung pergelaran ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Punike taler titiang ngaturang suksmaning mana ring para semeton, para pihak yang membantu program Toyo Uripin Buana, usaha daning sangaskara, dari awal tahun puniki memargi sampai saat ini di bulan November. Terima kasih banyak. Titiang taler ngelungsur gengrene pengampura, sekirang antuk titiang nyangre Ratu Ida Dani sareng sami. Maka wesaning ngatur puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.